Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pemirsa. Terima kasih. Kita akan berbincang pada sore hari ini bersama dengan CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama, Bapak Fendi Susianto. Pak Fendi, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, Trista. Baik. Lagi work from home ya? Iya, mengikuti anjuran pemerintah. Work Terima from kasih home. untuk waktunya sore hari ini, Pak Fendi. Kita akan membahas Ya, emiten yang luar biasa pergerakannya hari ini, yaitu BBRI. Di tengah penguatan ya, indeks harga saham gabungan, IHSG hari ini naik 1% lebih, BBRI juga masuk dalam deretan top gainers dengan memimpin net foreign buy. Artinya saham yang paling banyak diborong oleh asing pada hari ini. Di ya. 3.810 naik 2,7%. Ada kaitannya dengan informasi terupdate atau seperti apa untuk BBRI? Ya, BRI sendiri banyak positif news ya. Nah, pertama dari global, karena memang Federal Reserve nampaknya juga cukup dovish ya. Jadi dalam hal pengambilan kebijakan suku bunga, kayaknya bertahan lah, maksudnya tidak akan terlalu cepat dan juga tidak akan banyak mengurangi untuk intervensi pembelian aset juga. Itu positif buat sektor keuangan termasuk BRI tentu saja ya. Yang kedua adalah memang PP nomor 73 tahun 2021 terkait penambahan penyertaan modal pemerintah di BRI ya untuk pembentukan holding ultramikro itu juga memperoleh sentimen positif dari investor. Nah, ini yang membuat kemudian harga saham BRI menjadi saham yang diincar kembali ya oleh para pelaku pasar. Nah, Pak Fendi juga kita lihat ya. menganjurkan tidak untuk mengincar saham dari BBRI ini? Ya, kalau kita melihat sih sebenarnya dari aspek valuasi pun masih atraktif ya. Kalau kita lihat fundamental value pada harga 5.300, sekarang dengan harga 3.800-an, tentu saja masih ada potensial upside hampir 40% ya untuk 12 bulan ke depan. Jadi artinya ini untuk momentum secara teknikal juga bagus dan juga secara fundamental juga memang very strong. Teknikal dan fundamental mendukung dengan target price 12 bulan 5.800. Ya, itu harga wajar ya? 5.300 ya. 5.300. Saya terlalu optimis ya, Pak ya. 5.300 pemirsa. Untuk 12 bulan ke depan tapi ya. Ya. Valuasinya masih sangat menarik. Kalau secara teknik ya juga masih atraktif karena momentumnya sudah mulai terjadi penguatan kembali ya. Setelah kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam pada pekan yang kemarin. Kita beli untuk BBRI Pak dengan posisi kenaikan hari ini 2% lebih. Nah, di level sekarang menurut saya masih juga cukup atraktif ya 3.800 karena di level 4.200 menjadi resisten yang cukup make sense ya, berpeluang untuk dites ya. Jadi artinya dalam jangka pendek sekalipun masih cukup atraktif. Dan support level tentu saja di kisaran 3.300-an sampai 3.400-an. Oke, 3.300 sampai 3.400 masih cukup jauh. Kalau hari ini kan sudah closing market, besok diberi kesempatan, kita boleh buy lagi. BBRI langsung current price misalnya besok bertahan di 38? Atau Ya, justru kalau menurut saya naik? sih tidak harus langsung di harga yang tertinggi ya. Mungkin besok ada rentang harga ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di kisaran harga 3.500, 3.800 masih cukup bagus ya. Kira-kira akan dikasih tidak ke 35 kembali Pak Fendi dalam minggu ini? Nah, kalau lihat dari sisi range-nya dan momentum pasar ada potensi ya, karena memang gerakan pasar saat ini kan sedang konsolidasi ya. Pasar sendiri lagi mencoba menguji ke level resisten 6.100. Meskipun hari ini masih cukup bagus ya performanya hampir 6.050, tapi juga kita mesti jaga-jaga juga ya. Gerakan-gerakan terjadinya penurunan aksi profit taking juga masih memungkinkan terbuka terjadi sehingga rentang 3.500 sampai 3.800 bisa saja terjadi. Oke, apalagi IHSG kan kita tahu sangat sideways ya, ataupun ranging pergerakannya bolak-balik 69, 59, 6.100. Masih di situ-situ saja ya. Jadi masih ada kemungkinan setelah kenaikan yang signifikan 1% lebih untuk IHSG, masih ada profit taking biasanya dimotori juga oleh saham-saham blue chip seperti BBRI.
gitu ya. Jadi Ya, buy on weakness betul, untuk betul. BBRI paling tidak tahan di 3.300. Kalau tidak turun di bawah itu masih menarik untuk BBRI ya. Ya, betul. Oke, target pertama 42 dan target price 12 bulan masih bisa ke 5.300 dari Pak Fendi. Gitu Ya, ya untuk BBRI. Oke. Berkaitan dengan holding BUMN Ultramikro, biasanya kan dikaitkan juga dengan anak usahanya nih Pak, Bank Rakyat Indonesia ya, Agroniaga. Hari ini juga naik hampir ya. 1,5%. Seberapa menarik untuk AGRO? Ya, Agro kan ini adalah sebagai bank yang mengarah pada bank digital ya. Jadi memang lebih banyak bagaimana memberikan layanan utama kepada nasabah-nasabah yang perilakunya mengalami perubahan. Biasanya anak-anak milenial, muda, dan lain sebagainya yang memang dekat sama gadget. Tapi kalau kita lihat Agro masih atraktif, secara teknikal masih memiliki kemungkinan terjadinya peningkatan harga. Namun kalau kita lihat tentu saja lebih high spekulatif ya. Artinya bisa juga terjadi penurunan yang signifikan terhadap saham Agro ini. Kita lihat level-levelnya untuk Agro ya, sampai dengan posisi saat ini kan tutup di 2040 ya. Betul, Nah, 2040. kita mesti hati-hati untuk level resisten kuat justru di level 2200. Ya. Sudah dekat ya? Dan kemudian support level agak-agak jauh ya. Support level ada di 1600. Artinya itu yang memungkinkan terjadi karena memang kenaikannya sudah sangat substansial ya. Oke. Dari level 1020 hingga sampai posisi sekarang sangat tinggi 2040 rupiah. Lebih ke spekulatif berarti ya? Ya, Dengan range 1.600 sampai dengan 2.200 untuk Agro. ya. Oke. Ya, jadi lebih banyak sini sudah dekat ke level resisten ya. Betul. Spekulatif saja dan di 2040 kembali lagi ke Anda sebagai investor ya, keputusan di tangan Anda mau buy atau tidak, tapi sudah dekat dengan target resistennya di resisten kuat di 2200 ya. Ya. Oke, Pak Fendi, kita tinggalkan informasi seputar BBRI, kita beralih ke informasi Astra Internasional. Penjualan kendaraan di bulan Juni mengalami peningkatan. Secara fundamental, seberapa menarik emiten otomotif yang satu ini, Pak? Nah, secara fundamental sebenarnya menarik ya untuk Astra Internasional. Dengan valuasi di level 5.700, sekarang harga di 4.800, tentu saja ada potensial upside secara fundamental ya. Nah, namun demikian kalau kita lihat memang tren harga saham Astra itu memang dalam tren yang turun ya. Itu sejak posisi Januari tahun ini. Sehingga kita cukup hati-hati karena memang di sini meskipun data penjualan Astra mengalami peningkatan, sedikit mengalami penguatan, namun nampaknya investor sedikit sedang meninggalkan saham Astra dalam time frame jangka menengah panjang. Ya, sehingga kita melihat Astra dalam posisi yang masih dalam posisi tertekan. Nah, yang perlu diwaspadai level-level supportnya adalah level support di kisaran 4.500, itu sebagai level support ya, yang cukup kuat. Kemudian resisten level ada di level 5.100 rupiah. Oke, range-nya 4.500 sampai dengan 5.100 untuk jangka menengah ya? Iya, betul. Bisa. Dan year to date-nya memang masih turun sekitar 20% lebih, 20,17%. Dan yang harus digarisbawahi nih, Pak Fendi, ada pernyataan dari Head of Corporate Communication dari Astra Internasional yang menyatakan, sudah kami tampilkan juga tadi, kenaikan penjualan mobil di tingkat wholesale Juni 2021 lebih dipengaruhi oleh penambahan jumlah suplai ke dealer. Berarti bukan semata-mata langsung konsumen gitu ya, atau orang yang melakukan pembelian kendaraan, tetapi perpindahan mungkin dari Astranya ke dealer gitu ya? Ya, jadi justru yang perlu kita cermati ya, yang menunjukkan bahwa terjadi demand yang real yang meningkat adalah ketika memang dari konsumer. Oke. Karena memang kalau dari produsen ibaratnya ke dealer itu ataupun wholesale, saya pikir itu belum tentu itu terjadi demand yang real dari masyarakat sendiri ya terhadap mobil. Bisa sebenarnya saja banyak insentif juga. Oke. Ya, pemerintah terkait mobil baru ya. Seperti misalnya pajaknya yang relatively menjadi sangat rendah ataupun 0% dan lain sebagainya. Itu insentif ya. Namun kita melihat terjadi peningkatan, namun peningkatan real nampaknya belum secara signifikan terjadi. Oke, bukan peningkatan secara real ya? Ya.
bisa saja terjadi perpindahan dari produsen, tapi kalau tertahan di dealer ini juga ya jadi pertanyaan gitu Pak Fendi, begitu ya. Kalau Ya. 4810 saat ini Anda sarankan wait and see dulu? Saya melihat wait and see. Jadi kalau untuk trading purposes untuk Astra International ketika dia mendekati support level 4.500, menurut saya itu sangat menarik untuk trading purposes. Dengan potensial gain bisa menuju ke level resisten di 5.100. Nah, Oke, nampaknya resisten ini cukup berat ya, 5.100 untuk tertembus ke atas. Sehingga baik. strategi perdagangan juga lebih banyak ke arah jangka pendek. Jangka pendek saja buy on weakness jelang 4.500, masih ada peluang ke 5.100. Oke, kalau Astra ini agak kurang menarik menurut Pak Fendi, Anda lebih sarankan apa Pak di tengah kondisi indeks yang menguat dan proyeksi untuk perdagangan esok hari? Saya lebih melihat bahwa yang memiliki peluang ya terbuka lebar untuk meningkat adalah saham-saham di sektor perbankan masih cukup atraktif ya. 5 bank besar itu dari mulai BCA, Bank BNI, Mandiri, BRI, dan BTN itu juga masih dalam posisi yang atraktif secara momentum, juga masih dalam posisi momentum penguatan. Dan juga saham-saham sektor kesehatan dan farmasi menurut saya masih akan tetap atraktif dan punya potensi mengalami peningkatan. Seperti farmasi misalnya Kimia Farma, alat-alat kesehatan ya, IRA, kemudian ada ISAF, ya, KLBF, dan lain sebagainya. Serta saham-saham di sektor pertambangan, ya, yang menurut saya masih akan memiliki potensi peningkatan harga, paling nggak dalam waktu sepekan maupun 2 pekan ke depan. Oke, apa yang mendorong tambang kira-kira menurut Pak Fendi akan menarik dalam sepekan ataupun 2 pekan ke depan? Yang pertama adalah memang karena sudah tertekan dalam, jadi posisinya menjadi semakin undervalue. Yang kedua adalah global sentiment yang tadi kita diskusikan bersama adalah the Fed lebih ke arah dia sangat-sangat hati-hati ya di dalam mengambil kebijakan suku bunga itu berubah naik ya. Artinya beliau akan cenderung mempertahankan itu karena memang di sana inflasi juga memanas meskipun jangka pendek. Kemudian tenaga kerja juga masih dalam posisi yang masih high volatile. Nah, ini akan membuat level suku bunga akan relatif nyaman ataupun akan berada di level yang cukup stable. Dan kemudian juga kebijakan Amerika Serikat untuk menahan, untuk menarik diri dari intervensi pasar juga akan sangat bagus buat saham-saham sektor perbankan ya. Nah itu sehingga margin bunga dan pertumbuhan juga akan bisa kita lihat potensinya terbuka lebar. Lebih banyak sentimen dari luar ya? Untuk saat ini mau di tidak mau, karena perbankan. ini kan, ya, mau tidak mau, karena memang acuan suku bunga itu menjadi key ya, menjadi kunci ya terhadap perubahan di sektor Oke. perbankan ini. Baik, perbankan dan juga pertambangan karena harga dari komoditasnya sudah turun. Tambang ini kan cukup banyak nih Pak, ada nikel, ada Ya. emas, batu bara, lebih ke yang mana? Keduanya menurut saya atraktif ya, meskipun kita lihat adalah sektor pertambangan batu bara itu kenaikannya sudah sangat-sangat tinggi ya. Dari kita komoditi batu bara kan kita lihat harganya sudah sampai level di atas 140 US dollar. Kenaikannya dari bulan Januari dari 80 dolar ke 140 dolar itu menurut saya sangat atraktif sekali ya, 75% lebih. Nah saham-saham sektor pertambangan mineral misalnya seperti nikel juga masih atraktif juga, apalagi dengan kebaruan-kebaruan misalnya untuk melakukan produksi baterai nikel dan lain sebagainya, itu menurut saya potensinya masih terbuka lebar. Oke, perbankan, sektor kesehatan, farmasi, kemudian pertambangan masih cukup menarik. Kami akan rangkum saham pilihan nih dari Pak Fendi di segmen berikutnya nanti usai jeda pariwara berikut pemirsa. Pastikan Anda masih bersama kami.